senang sekali saya ajang Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners yang mungkin saat ini di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur sedang mengendara ke suatu tempat, atau mungkin buat kalian yang masih berjibaku dengan segala deadline yang ada di kantor, buat ibu-ibu di rumah juga jangan sampai melewatkan tayangan live kita yang saat ini live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage kita. Dan seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang kece-kece dengan tema pembahasan yang juga luar biasa kerennya di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Saat ini sudah hadir bersama saya Muhammad Sadek Fuad. Selanjutnya akan saya sapa Bang Dev, beliau adalah Ketua KPU Kota Ambon. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Oke, terima kasih Bang sudah mau berkenan untuk menghadiri undangan tribunambon.com di kursi Tribun Bastori untuk sore hari ini. Pembahasan kita terkait dengan persiapan KPU jelang pemilu 2024 di Kota Ambon. Nah, seperti yang kita tahu Tribuners, pada 2024 mendatang akan digelar mega pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih wakil presiden, anggota DPR, DPD Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat daerah, kabupaten, dan juga kota. Nah, untuk membahas hal ini sudah ada bersama saya ada Bang Dev yang bakal kita ngecek ini seperti apa persiapan di Kota Ambon sendiri. Nah, Bang, meskipun secara nasional regulasi itu belum juga keluar ya, dengar-dengar sih nanti di pekan keempat Januari 2022 ini baru akan diumumkan seperti itu. Namun kita mau mengulik nih seperti apa persiapan dari KPU Kota Ambon sendiri untuk menyambut pemilu serentak 2024 ini. Iya, jadi memang kalau sesuai dengan perkembangan berita hari ini, memang di bulan Januari ini sampai dengan kalau tidak di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Januari itu direncanakan untuk dibahas antara KPU, pemerintah daerah dan juga DPR RI, Komisi 2 dalam hal ini, berkaitan dengan penentuan hari pelaksanaan pemilu. Jadi kalau sempat kita tahu kemarin masih ada perbedaan pandangan antara KPU dan pemerintah daerah. Nah, kita berharap di rapat pada bulan ini nanti itu sudah bisa dipastikan sehingga tahapan-tahapan berikutnya berkaitan dengan persiapan jadwal dan tahapan itu sudah bisa dipastikan oleh KPU. Nah, sambil menunggu itu, saat ini memang di KPU secara nasional sedang dilaksanakan program reformasi birokrasi tentunya, kemudian penguatan kelembagaan demokrasi, dan KPU sedang menata birokrasi, baik itu struktural sekretariat, kemudian sistem-sistem kerja di dalam KPU yang itu dipersiapkan untuk menyongsong pemilu 2024 dan pemilihan di tahun 2024 tadi. Itu yang hari ini KPU lakukan. Nah, selain itu di internal untuk program aktivitas kegiatan yang KPU lakukan, saat ini KPU lebih banyak fokus untuk melakukan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi yang berbasis desa, karena ada program DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, dan juga saat ini KPU telah melaksanakan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang itu kita update atau kita tetapkan itu per setiap masing-masing wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi sampai ke tingkat pusat. Baik, untuk sosialisasi saat ini difokuskan untuk hal apa ini dan sudah merambah ke kawasan mana saja di Kota Ambon? Iya, kalau khusus di Kota Ambon karena sosialisasi ini berkaitan dengan inovasi dan kemudian kemampuan anggaran dari masing-masing satker di tiap daerah, tentu bentuknya berbeda-beda. Nah, banyak hari ini karena dengan menyesuaikan kondisi memang
model sosialisasi banyak dilakukan dengan Mhm. model Zoom meeting, Iya. tapi juga ada beberapa kegiatan yang bisa langsung dilakukan dalam bentuk luring, Mhm. tapi tentu jumlah pesertanya dibatasi. Nah, hari ini KPU Kota Ambon sudah melakukan beberapa kegiatan, baik itu KPU Kota Ambon Mhm. tersendiri maupun kerjasama dengan KPU Provinsi Provinsi. Maluku. Ya. Dalam hal ini ada kegiatan DP3 yang di tahun kemarin kita laksanakan di Desa Laha bersama Mhm. dengan KPU Provinsi Maluku. Mhm. Kemudian ada beberapa FGD yang sudah KPU Kota Ambon laksanakan. Mhm. Dan kemudian ke depan kita masih merencanakan melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi juga, Mhm. tapi tentu semua agenda itu akan dikaitkan dengan penguatan anggaran tentunya, Iya. sehingga kita masih melakukan perencanaan anggaran di Mhm. internal dan Mhm. sementara merancang program-program yang tentunya bisa kita laksanakan ke depan. Baik, terkait dengan sosialisasi tadi Tiga. DP3 tadi juga yang menargetkan desa-desa yang ada di Kota Ambon ini. Dari pantauan KPU sendiri, apakah memang hal ini perlu diperkuat sedini mungkin kepada masyarakat menjelang pemilu 2024 nanti? Iya, hasil analisis kami di internal memang terkait dengan partisipasi ini menjadi sebuah tema penting yang Betul. Dan ini rasanya klasik sekali ya, Bang? ya ini menjadi wacana yang walaupun kita sebut klasik tapi Mhm. tidak pernah habis dibahas Iya. berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Tentu sebagai lembaga penyelenggara kita berkepentingan untuk mendorong partisipasi di Mhm. politik di tingkat masyarakat. Mhm. Kemudian tentu ada politik exercise yang perlu dibangun di tingkat masyarakat sehingga menciptakan kondisi demokrasi yang kondusif dan kemudian tercerahkan itu harus terwujud di masyarakat. Tentu kami sadar bahwa tidak cuma KPU saja atau lembaga penyelenggara yang bisa melakukan hal tadi karena tentu peran pemerintah, Ya. kemudian stakeholder politik seperti partai politik, organ-organ kemasyarakatan lainnya tentu sangat berperan dalam penguatan hal tadi tentunya. Baik. Nah itu kenapa penting dibaca sejak dini, karena saya kira wilayah-wilayah pada wilayah timur misalkan kita di wilayah timur memiliki daerah yang banyak jauh daripada pemberitaan, kemudian jauh daripada akses informasi, terkendala dengan fasilitas dan lain-lain, kemudian tingkat pendidikan kemasyarakatan, itu sangat berpengaruh pada persoalan partisipasi tadi. Sehingga memang KPU sangat berkepentingan untuk mendorong partisipasi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat itu akan semakin baik pada kualitas. Ya, dari sisi partisipasi tadi yang kalau bisa dilihat, apakah memang ada PR khusus dari pemilu 2019 yang kemudian perlu didorong di penyelenggaraan 2024 ini? Ya, kita terus mengejar target KPU secara nasional dalam rangka mewujudkan partisipasi yang memang di tahun-tahun sebelumnya kami belum bisa mencapai tingkat partisipasi yang ideal di KPU Kota Ambon. Ideal di 2019? Di 2019 kita menargetkan ada di angka 75 sampai dengan 77%. Namun belum tercapai pada saat itu juga? Ya, kita belum mencapai tadi. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi hal tadi ya. Selain partisipasi, tentu kualitas data pemilih kita juga berpengaruh dalam menghitung partisipasi tentunya. Nah, problem-problem pertambahan penduduk, kemudian problem berkaitan dengan
dokumen administrasi kependudukan, sistem yang hari ini ada di pemerintah juga mempengaruhi tingkat partisipasi yang ada di masing-masing daerah tentunya. Karena dalam menghitung partisipasi kita menghitung pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS berdasarkan dari nama-nama atau data yang tercantum di dalam data pemilih tentunya. Sehingga semakin valid data pemilih akan semakin baik dalam mengukur partisipasi pada masing-masing wilayah. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali bahwa saat ini kita sedang live di kanal YouTube tribunambon.com dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, dan juga kita relay di akun official KPU, apa namanya Bang? KPU Ambon. KPU Ambon ya, oke, bisa melipir ke sana juga Tribuners. Baik, Bang, kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 di Kota Ambon? Apakah memang sudah ada mapping sebelumnya dari KPU Ambon? Ya, tentunya penyelenggaraan pemilu secara serentak di KPU ini berdasarkan jadwal dan tahapan. Dan jadwal tahapan itu diatur melalui peraturan KPU. Program jadwal dan tahapan yang itu menjadi acuan dalam bagi seluruh KPU se-Indonesia dalam melaksanakan tahapan per tahapan. Nah, saat ini memang sampai dengan hari ini belum ada regulasi berkaitan dengan jadwal dan tahapan yang dikeluarkan. Kita sama-sama menunggu itu, tapi seperti yang kami katakan tadi, KPU secara kelembagaan terus melakukan aktivitas-aktivitas baik itu penataan secara internal, kemudian melakukan reformasi birokrasi, dan melakukan sosialisasi, kemudian penguatan kelembagaan demokrasi yang bisa dilakukan di waktu-waktu ini. Baik Bang, meskipun seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa regulasi ini secara nasional belum sudah dibahas tapi belum diumumkan kepada publik kapan dan bagaimana seperti itu. Namun kalau melihat daerah di Kota Ambon ini idealnya seperti apa yang dimau oleh yang bisa disarankan oleh atau bisa dicocokkan oleh KPU di Kota Ambon untuk nanti diimplementasi di 2024? Terkait apa? Terkait dengan mekanisme dan penyelenggaraan. Seperti kita tahu juga bahwa saat ini kita belum terlepas dari yang namanya COVID-19 secara global maupun secara nasional. Meskipun di Kota Ambon sendiri kita sudah berada di zona hijau. Seperti itu. Nah, bayangannya ke depannya seperti apa? Tentu pelaksanaannya di KPU secara menyeluruh itu karena serentak sama, tidak ada pembedaan. Nah, di KPU biasanya yang membedakan itu hanya daerah-daerah yang dikategorikan wilayah khusus. Nah, karena kalau wilayah khusus misalkan Aceh, DKI, Jogja, kemudian Papua, itu ada regulasi khusus yang mengatur tentang wilayah tadi. Wilayah-wilayah yang berpotensi konflik? Kalau berkaitan dengan wilayah berpotensi konflik dan lain-lain, itu menjadi bacaan masing-masing daerah, tentu menjadi bacaan KPU secara kelembagaan. Tetapi itu menjadi domain daripada pihak keamanan yang tentu dikoordinasikan selalu dengan baik itu stakeholder pemerintah, keamanan maupun dengan KPU-nya. Tapi kalau berkaitan dengan regulasi dan sistem, ya Kota Ambon, Maluku itu sama dengan wilayah lain, artinya tidak ada kekhususan di dalam ini, walaupun pada pelaksanaannya tentu beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi di Maluku kita itu ada, tapi jelas ini berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang memiliki problem dan permasalahan yang berbeda-beda tentunya. Tapi tidak ada pengkhususan untuk wilayah Maluku. Ya, ada wacana bahwa akan ada pengurangan waktu kampanye untuk para kandidat yang nanti melaju di pemilu nanti. Bagaimana Abang menyikapi hal ini? Ini itu opsi ya, itu opsi atau wacana yang sempat menjadi tawaran atau pembahasan antara pemerintah pusat dengan KPU, kemudian dengan DPR dalam rangka menyiasati waktu pelaksanaan pemilu.
Nah, karena sudah tentu KPU melaksanakan tahapan dengan mengusulkan di Februari 2024 tadi dengan menghitung tahapan yang dilaksanakan. Nah, sehingga yang tadi Ajeng sampaikan itu memang adalah opsi dan wacana yang sempat ditawarkan oleh pemerintah maupun DPR untuk memilih ketika waktu pelaksanaan pemilihan itu harus dimajukan, sehingga ada beberapa tahapan yang memang ya bisa jadi opsi-opsi tadi terpotong atau dikurangi waktunya. Karena ini akan berimbas juga ke anggaran penyelenggaraan seperti misalkan mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 yang nantinya dipersiapkan dua opsi juga, yaitu hybrid dan juga di mana tanpa corona dan juga terus dengan situasi seperti saat ini. Nah, opsi-opsi itu yang mungkin nanti akan mempengaruhi kepada anggaran juga. Nah, salah satu kendala yang mungkin tadi Abang sebutkan secara eksplisit gitu kan, bahwa anggaran menjadi salah satu kendala dilakukannya persiapan-persiapan awal jelang pemilu 2024 mendatang ini. Apakah gimana ya untuk anggaran sendiri dari KPU Kota Ambon untuk menjalankan sosialisasi misalnya ataupun kegiatan-kegiatan pemilu 2024 ini, dari sisi anggaran mungkin boleh dijelasin sedikit terkait dengan hal itu? Bukan masalah ya, sebenarnya bukan masalah, tapi karena KPU ini bekerja berdasarkan jadwal dan tahapan, sehingga memang porsi tahapan resmi melakukan sosialisasi dari anggaran KPU yang ada itu alokasinya tidak banyak. Kita juga masih dalam tahap hari ini masih sementara melakukan perencanaan anggaran dan terus ada revisi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di KPU secara kelembagaan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, tentu keleluasaan itu bisa ada dilakukan tergantung bagaimana kerjasama masing-masing daerah KPU-nya dengan pemerintah daerahnya. Sehingga bantuan dana hibah dari pemerintah daerah juga sangat membantu KPU biasanya dalam melaksanakan program-program kegiatan yang dicanangkan di KPU yang itu tidak serentak atau tidak berlaku di seluruh Indonesia. Tergantung inovasi dari masing-masing satker KPU dalam merancang bentuk kegiatannya. Baik, di pemilu 2024 nanti ini sudah bisa dipastikan bahwa akan ada banyak pemilih-pemilih baru seperti itu. Bagaimana KPU mengantisipasi hal ini atau melihat ini sebagai peluang tercapainya target angka pemilih itu? Iya, sebenarnya dari momentum ke momentum potensi pemilih baru ini menjadi hal tersendiri yang menarik sebenarnya dibahas, tidak cuma di lembaga penyelenggara, tapi harusnya juga menjadi pembahasan di masing-masing stakeholder, karena kita tahu pemilih pemula, adik-adik yang ada pada kategori baru memasuki 17 tahun, kemudian yang baru lulus sekolah itu tiap tahunnya ada. Tiap tahunnya ada, dan saya kira untuk wilayah Kota Ambon saja itu sudah cukup banyak, apalagi wilayah-wilayah lain, kota-kota yang lebih besar, tentu jumlah itu cukup signifikan. Nah, tentu dengan keterbatasan kami, kita coba maksimal untuk menggarap bagaimana edukasi dan kemudian bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pemilih pemula, adik-adik ini untuk memahami tentang bagaimana partisipasi di dalam wilayah politik dan kemudian berbicara mengenai hak politik mereka tentunya. Karena di usia dini ini mereka sangat rentan, kemudian minim informasi dan lain-lain. Tentu pengaruh dan arahan dari orang tua sangat penting, dan KPU tentu membutuhkan
kerjasama dengan baik itu pihak pemerintah, misalkan dengan sekolah-sekolah dan lain-lain untuk dalam hal mendata, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sampai pada wilayah bagaimana melakukan edukasi-edukasi di basis-basis pemilih pemula tadi. Baik, meskipun pemilu 2024 ini masih ada 1-2 tahun, berapa tahun nih? Ya. Ya, ke depan lagi, namun udah rame nih suasana politik di Provinsi Maluku, Kota Ambon sendiri nih ya. Beberapa hari yang lalu juga kita udah rame dengan ada spanduk-spanduk calon yang sudah berdampingan gitu kan, yang kemudian rame di sosial media yang dipasangkan. Bagaimana Abang melihat hal ini berkembang di Kota Ambon, kemudian apakah ini juga akan cukup mempengaruhi apa ya, mental pemilih baru ini? Ya kalau fenomena kemasyarakatan ya kita sama-sama tahu lah, ini wilayah yang sebenarnya apa namanya ya bisa kita kategorikan bebas berekspresi selama di luar tahapan. Artinya berbagai bentuk dan model mensosialisasikan diri memang sudah kita lihat. Ada yang sudah jelas-jelas mungkin terbaca, ada yang tidak samar-samar terbaca. Yang pasti itu tidak menjadi ranah yang kemudian harus dibahas oleh KPU, karena ketika jadwal dan tahapan sudah berjalan dan sudah ada peserta yang ditentukan secara resmi oleh KPU, maka semuanya diatur. Mulai dari alat peraga, kampanye, waktu kampanye, bahan kampanyenya, model dan sampai media-media yang dipakai untuk melakukan kampanye itu diatur. Nah, fenomena yang kita lihat hari ini tentu bagi orang-orang yang sudah melaksanakan itu mungkin berpikir bahwa hal tadi berpengaruh untuk masyarakat. Sudah tentu termasuk di dalamnya adalah para pemilih pemula tentunya. Sehingga walaupun rentang waktu yang masih jauh, tapi dianggap sudah efektif untuk melakukan pengenalan diri dan lain-lain. Ya inilah iklim demokrasi kita yang selama itu masih dalam ranah yang masih bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak menabrak aturan-aturan yang lain, tentunya ya diperbolehkan selama tahapan dan jadwal, kemudian waktu pemilu itu belum dipastikan. Ya. Oke, masih terkait dengan pemilih pemula ini, bisa saja mengkonsumsi informasi dari berbagai sumber, kemudian melihat juga fenomena yang terjadi di daerah kita, dan ada yang memang antusias dengan pemilu 2024, kemudian ada juga di sisi dibaliknya, misalkan menjadi apatis. Bagaimana KPU sendiri memainkan peran itu untuk masuk ke ranah anak muda ini? Ya tentu ini menjadi tantangan tantangan tersendiri bagi kami, KPU dan lembaga penyelenggara pada umumnya, terkait dengan membaca perkembangan zaman karena tentu kita pun harus menyesuaikan, kami menyadari bahwa kami pun perlu menyesuaikan model kerja dan kemudian sistem kerja kami yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan kami tentu. Karena kalau kita ketahui kan teman-teman pemuda kemudian milenial hari ini sudah berubah bentuknya, sudah model pergaulan, kemudian model mengakses informasi itu sudah berubah dengan beberapa tahun sebelumnya kalau kita lihat, sehingga ya hari ini akses informasi lewat media-media yang sifatnya online, berbasis IT dan lain-lain itu sudah menjadi konsumsi yang memang
menjadi satu keniscayaan bahwa ya KPU pun sudah harus menyesuaikan diri secara kelembagaan dan program kerja dengan tuntutan-tuntutan tadi tentu. Sehingga ya kita terus coba menganalisis hal itu dan garapan basis-basis ini menjadi segmen yang memang potensial untuk terus digarap oleh KPU dalam hal melakukan sosialisasi dan tentunya politik exercise di tingkat masyarakat. Baik, ini mungkin sedikit tips buat Tribuners yang untuk pertama kalinya nanti akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 ini. Ada tips khusus dari KPU Kota Ambon. Boleh dong Bang share buat teman-teman? Yang kami sarankan adalah teman-teman pemilih pemula, kemudian pemuda ini menjadi segmen yang penting dan kemudian dalam angka itu adalah segmen yang cukup signifikan sehingga memang teman-teman lebih banyak mengakses informasi, kemudian memperkaya pengetahuan tentang pemilu, kemudian demokrasi dan politik, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dan bisa menggunakan haknya sebagai warga negara itu dengan baik, bertanggung jawab, dan kemudian dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi bebas, kemudian rahasia dan lain-lain tadi. Sehingga mewujudkan pemilihan cerdas, kemudian pemilih yang memilih dengan otonom adalah hal yang sangat penting, sehingga teman-teman pemuda ini adalah orang-orang yang harusnya berada di garda terdepan dalam mewujudkan partisipasi politik yang sehat dan kondusif tentunya. Baik, berkaca dari pemilu, kita Tribuners semoga nanti bisa diilhami. Baik, berkaca dari pemilu 2019 lalu tidak pernah lolos dari namanya kecurangan-kecurangan temuan-temuan di lapangan, kemudian ada juga konflik yang terjadi. Ini antisipasi apa yang kemudian disiapkan oleh KPU Kota Ambon untuk pada nanti hari H pemilihan pemilu 2024 ini? Iya, ranah pengawasan tentu menjadi ranah dari teman-teman di Bawaslu dalam hal ini. Kemudian kalau berkaitan dengan meminimalisir hal-hal tersebut, tentu penguatan regulasi itu ke depan lebih diperkuat. Nah, selain regulasi yang juga berpengaruh tentu adalah berkaitan dengan struktur baik penyelenggara maupun struktur pengawas. Ya. Ada lembaga yang khusus memang mengawasi tahapan dan proses berjalannya adalah Bawaslu. Dan selain struktur tadi, saya kira yang paling penting adalah berkaitan dengan kultur masyarakatnya. Nah, kalau hari ini masyarakatnya masih membuka ruang pada praktek-praktek seperti itu, tentu saya tidak bisa bilang bahwa kita akan bersih daripada hal itu ya. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar dan kemudian tercerahkan dalam pengetahuan dan pemahaman persoalan politik dan hak warga negaranya tadi, saya kira dengan sendirinya hal itu yang dapat membentuk sebuah sistem demokrasi dan politik yang sehat. Ya. Karena kita tidak cuma bicara struktur dan substansinya saja, tapi tentu kultur sangat berpengaruh di masyarakat. Baik, ya sudah berapa menit? 30 menit kah? 24, kita masih 34. Oh, kita sudah melewati 4 menit obrolan kita. Sebenarnya ini akan lengkap sekali kalau dari regulasi yang kemudian dalam tahap pembahasan ini sudah selesai, dan kita akan melihat bagaimana KPU Kota Ambon menyikapi dan melanjutkan persiapan-persiapan itu ke daerah. Namun nanti mungkin di pertemuan lainnya Bang ya. Berarti saya rajin-rajin diundang ya. Iya harus, karena ini bakal Abang akan jadi
layar juga, memenuhi layar untuk mengedukasikan kepada Tribuners kita, terutama mereka yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih nanti di pemilu 2024. Karena kita juga pengen nih untuk semua orang menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena sikap apatis tadi dan tidak mau menggunakan haknya, ada orang lain yang menggunakan itu dengan cara yang tidak benar begitu. Jadi ya semoga nanti sukses untuk pemilu 2024. Amin. Abang jangan pernah bosan-bosan untuk main ke sini ya. Sama-sama. Teman-teman Tribun juga jangan bosan-bosan untuk terus memberikan informasi ke masyarakat. Oke, ini Bang. Dengar-dengar ini mau bisa nggak sih mau ini deh, promise nanti aja deh kita bahas. Oke nih Tribuners, thank you buat kalian yang sudah pantengin kita di layar monitornya. Tadi pembahasan kita terkait dengan persiapan KPU menyambut nanti pemilu 2024 di Kota Ambon. Abang sukses dengan program-programnya. Selalu libatkan awak media di situ untuk menjadi corong informasi kepada warga Kota Ambon, Provinsi Maluku tentunya, agar proses ini kita semua kawal dan bisa diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Baik. Mungkin sekali lagi closing statement-nya buat Tribuners yang lagi pantengin kita saat ini, Bang. Bagi Tribuners, ini adalah terobosan dan kemudian tindakan-tindakan yang sangat positif yang dilakukan oleh Tribun. Kami pun sebagai relasi daripada teman-teman media, tentu sangat membutuhkan peran teman-teman media juga sebagai sarana untuk melakukan edukasi, kemudian menyampaikan informasi, penyambung antara kelompok elit dan masyarakat. Tentu Tribun sebagai salah satu media sangat penting dan strategis perannya, dan teman-teman Tribuners tetap berpartisipasi juga mengembangkan Tribun dalam hal penguatan kelembagaannya tentu, dan tentu inovasi-inovasi dan program dari Tribun sehingga masyarakat bisa sama-sama menikmati buah karya dari Tribun. Dan tentu saya juga mendoakan dan berharap terus Tribun bisa mencapai prestasi-prestasi terbaik. Sama-sama sehingga kita bisa mewujudkan iklim media dan transformasi informasi publik dengan lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, Bang Dev, Ketua KPU Kota Ambon, sudah menghadiri talk show kita di Tribun Bastory untuk hari ini dengan tema tentunya persiapan KPU jelang pemilu 2024 di Kota Ambon. Tribuners tetap optimis, semoga kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah di daerah ini. Saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber saya, Bang Dev. Ya. Kami pamit, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.